Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sesi yang ketujuh ini kita berjumpa kembali dalam kajian Ramadan Ulul Albab. Pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang diri manusia. Kemudian kita sudah membahas apa keistimewaan di balik tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas kelebihan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada hewan yang bertebaran juga di permukaan bumi ini. Allah menyampaikan pada surat Al-Baqarah 164, wa ba'tsa fiha min kulli dabbatin, Dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan. Di ayat lain juga Allah menyampaikan bahwa burung, binatang itu sebenarnya juga adalah umat sama dengan kita ini. Bahkan Allah juga memberikan ilham kepada makhluk lain. Allah memberikan ilham, memberikan kecerdasan dalam tanda petik atau kepintaran, dengan kepintaran yang bertingkat-tingkat yang berbeda-beda juga pada hewan, seperti yang diungkapkan di dalam surah ke-1668, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit dan di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat buatan manusia. Ini luar biasa, membuktikan sekarang bahwa lebah itu bisa didapatkan di hutan, bisa juga diternak, karena rupanya Allah memang sudah menyampaikan, sudah memberikan memberikan perintah atau ilham, disampaikan kepada lebah bahwa buatlah sarang di bukit, ya, di pohon kayu dan tempat-tempat buatan manusia, dan semuanya ini adalah untuk kebutuhan umat manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, hewan atau binatang yang bertebaran ini luar biasa. Ada yang di darat, ada yang hidupnya di air tawar, di air laut. Ada juga yang aktivitas sehari-harinya di udara seperti burung. Ada yang hewan liar, ada hewan peliharaan, ada yang besar, ada yang kecil, ada serangga. Memiliki kelebihan, memiliki
keunggulan-keunggulan secara garis besar sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa 3 makhluk yang dihadirkan oleh Allah, yang pertama adalah manusia, itu diberikan kelebihan akal pikiran, kemudian tumbuhan itu diberikan keunikan dengan adanya zat hijau daun atau klorofil, kemudian hewan juga diberikan beberapa kelebihan. Yang jelas dia memiliki insting yang kuat, dia memiliki pendengaran yang tajam, penglihatan yang tajam, bahkan beberapa hewan-hewan besar itu bisa membaca sinyal-sinyal pada alam semesta ini, sehingga kalau ada gejala-gejala alam yang akan datang, misalnya terjadi bencana, itu biasanya binatang-binatang di hutan itu sudah mulai pertama mengenal atau menangkap sinyal-sinyal itu, sehingga dia meninggalkan tempat-tempat di mana akan terjadinya bencana. Luar biasa, subhanallah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, semuanya bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba tiga binatang, 3 jenis hewan. Yang pertama, yang paling dekat dengan kemiripan manusia, yaitu kera. Ini luar biasa. Kera, berdasarkan temuan ilmu pengetahuan bahwa peta-peta genetik yang ada di kera, peta gen, merupakan informasi genetik yang turun-temurun pada makhluk hidup. Itu namanya gen yang berada di dalam inti sel. Itu 99% sama dengan peta genetik atau peta-peta informasi pada tubuh manusia. Saya mudah-mudahan tidak keliru. Pembedanya 1% ini, itulah mungkin bagaimana manusia memanfaatkan akal pikirannya, itulah pembeda. Sehingga kita harus hati-hati bahwa Allah memberikan peringatan di dalam Al-Quran. Hati-hati kalau kita tidak memanfaatkan akal dan pikiran kita, itu bisa kita sama dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah. Ini kita lihat, terkadang kita ngeri melihat di media bahwa terkadang perilaku manusia itu sudah dalam tanda petik lebih parah daripada perilaku hewaninya. Ada yang membunuh anaknya, ada yang membunuh orang tuanya. Karena memang sudah disampaikan oleh Allah bahwa neraka ini akan diisi nanti banyak manusia di mana memiliki hati, memiliki akal pikiran, tetapi tidak dimanfaatkan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayatku. Aku berikan penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat atau mempelajari ayat-ayatku, mempelajari tanda-tanda kebesaranku. Aku berikan pendengaran, tetapi tidak digunakan untuk bagaimana mendengar yang baik-baik, mendengar pengajian, mendengar pesan-pesan agama, mendengar pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ilmu. Ulaika kal an'am, bisa sama dengan binatang, balhum adallum, bahkan lebih rendah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian jenis binatang yang kedua adalah anjing.
yang kita paham bahwa anjing itu salah satu binatang yang harus kita serba hati-hati karena mengandung najis, terutama di air liurnya. Jadi air liur anjing itu mengandung najis. Ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa air liur anjing itu najis. Ini sudah diteliti juga oleh para ilmuwan. Rupanya air liur anjing itu banyak memang mengandung kuman-kuman penyakit. Tetapi di balik itu anjing itu memiliki kelebihan. Dia memiliki penciuman yang sangat tajam, memiliki pendengaran yang sangat kuat, memiliki penglihatan yang sangat tajam dibanding dengan manusia. Kita bisa saksikan terkadang ada hal yang sudah tidak bisa ditemukan atau bisa didapatkan oleh manusia, digunakan anjing pelacak untuk bagaimana mencari, karena penciumannya sangat tajam. Luar biasa. Kemudian jenis hewan yang ketiga adalah kucing. Ini salah satu jenis hewan peliharaan yang tadi terbalik dengan anjing. Menurut informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasulullah menyampaikan bahwa kucing itu adalah binatang rumahan, binatang peliharaan yang tidak mengandung najis. Berdasarkan hasil penelitian, bahkan kucing itu termasuk hewan yang paling bersih. Ada satu penelitian bahwa rupanya Allah memberikan kelebihan memang. Yang pertama, diberikan kebiasaan untuk selalu membersihkan diri. Kita biasa saksikan kucing itu selalu menjilat-jilat dirinya, dan rupanya di lidahnya itu diberikan memang suatu keistimewaan, di mana lidahnya memiliki benjolan-benjolan atau tonjolan-tonjolan yang mirip dengan gergaji yang bisa membersihkan badannya. Kemudian yang kedua, pada kulitnya ada otot yang memang menolak. Jadi ada memang otot ya di bagian kulitnya itu tidak memungkinkan atau tidak memberikan kesempatan atau menolak bakteri. Nah, kemudian yang lain ditemukan oleh dokter hewan Said Rafah di Damaskus, bahwa perangkat pembersih pada kucing itu ada namanya lisosim. Lisosim ini luar biasa, yang menjadi perangkat pembersih sehingga itu badannya bersih. Ya, dalam tanda petik ya, kecuali kalau dia tercebur misalnya di ini, jadi tetap juga kotor, tetapi secara alamiah ya itu luar biasa bersihnya. Nah, kemudian kebiasaan kucing itu dia tidak menyukai air. Begitu pula sebaliknya, tidak suka tinggal di bawah terik matahari yang panas. Rupanya kedua perilaku ini adalah salah satu bentuk kepedulian kucing itu untuk selalu menjaga kestabilan dari tubuhnya, untuk menjaga imunitas tubuhnya, ya. Itu dia tidak suka air. Dia selalu mempertahankan kondisi tubuhnya yang fit untuk supaya tetap fit dia punya badan. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ini sementara kita luar biasa. Ini pintar sekali, dia bisa pergi potong, dia pergi pungut sampah, kemudian dibawa ke kita, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira ini yang terkait dengan binatang-binatang
yang besar, skala besar yang bisa yang kita bisa dapatkan beberapa pelajaran. Ada lagi misalnya kuda, ini luar biasa, selain sebagai kendaraan, ini rupanya luar biasa, memiliki kelebihan meskipun di tempat gelap, ketika dia dilepas, dia akan menelusuri jalannya kembali dan kembali ke tempatnya. Jadi kesetiaannya kepada tuannya itu luar biasa. Dia bisa membaca sinyal di mana tempat yang dia pernah lewati, itu dia bisa telusuri kembali untuk kembali ke tempatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, banyak hal yang bisa kita dapatkan pelajaran dari hewan. Ya, mungkin bisa kita membahas nanti satu kali tentang serangga. Ini luar biasa, di dalam Al-Quran diungkapkan mengenai lebah, mengenai semut. Itu memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama adalah rahmannya Allah itu bukan hanya berlaku pada manusia, tetapi rahmannya Allah berlaku juga pada seluruh makhluknya. Allah memberikan juga kelebihan-kelebihan pada makhluk lain, di mana memang manusia diberikan kelebihan yang lebih, makhluk yang paling sempurna, tetapi di balik kesempurnaan itu harus dipelihara dengan baik, karena Allah memberikan juga sinyal hati-hati bahwa kesempurnaan manusia sangat ditentukan oleh bagaimana memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah, yaitu akal pikiran. Kesempurnaan manusia ketika bisa menatah, mempergunakan akal pikirannya, membaca ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang tercipta, untuk menemukan kebesaran Allah, menemukan kemahakuasaan Allah, menemukan kemahaadilan Allah, menemukan maha cerdasnya Allah, dan sifat-sifat itu tertular di dalam diri manusia. Sifat-sifat mulia Allah ada di dalam diri kita yang bisa kita aktualkan yang di dalam kehidupan ini. Semua manusia memiliki kecerdasan, tetapi kecerdasan itu harus diaktualkan dengan memanfaatkan alat yang diberikan, memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran untuk mengkaji ayat-ayatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengetahuan, dan alat inilah nanti memang yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapannya ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik. Inna samma wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Karena ketiga alat inilah yang diberikan Allah untuk bagaimana mempelajari ayat-ayatnya, baik yang tercipta maupun yang tertulis. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.